kami bisa jawab, kami jawab, Dek. Silakan. Nah, lebih ke ini sih, lebih ke kan nanti kalau misalnya mualaf itu kan kita pastinya udah wajib ya, wajib sholat. Kira-kira apa Iya. gitu harus ngapain Jeremy? Soalnya Iya, jadi uh, umat Islam itu memang ada kewajiban deh, ada perbedaan antara kewajiban dan sunnah atau yang dianjurkan. Wajib itu apa-apa yang menjadi rukun ya, syarat-syarat menjadi seorang Islam, dan itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka itu berdosa. Ada yang namanya sunnah. Sunnah itu anjuran. Anjuran itu maksudnya kalau tidak dilakukan ya, kalau dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak berdosa, tapi rugi gitu. Ada yang dia sunat tapi sudah masuk ke, sudah menjadi keharusan lah gitu, sudah menjadi keharusan banget lah, jadi ada namanya eh, sistematikanya gitu. Nah, apa saja nanti kewajiban Jeremy kalau Jeremy sudah bersyahadat? Yang pertama, kewajiban Jeremy itu ketika bersyahadat pertama sekali adalah bersyahadat dulu ya, bersyahadat. Setelah syahadat, nanti Jeremy akan melalui proses pembersihan jasmani, yaitu mandi wajib atau mandi besar. Nah, Bunda, akunnya disetel dulu supaya jangan privat, jadikan semua orang bisa melihat. Bentar. Nggak tahu, jadikan apa sih? Jadikan Ini publik. dikeluarin. Sambil ngobrol gini, Bunda sambil utak-atik aja. Ini gini ada aja. Saya keluar dulu, saya ambil akun yang satu lagi itu boleh. Boleh. Apa namanya? Nama akunnya apa? Namanya, bentar apa ya satunya itu ya? Apa? Iva. Yaudah, apa? nanti up aja di bawah. Nanti Ya, tag ya, nama saya. keluar dulu ya. Boleh, Nanti saya boleh. bisa open. Oke. Apa ini? Saya ketinggalan apa ini? Ini mau Ada yang mualaf. mau syahadat, Kores, ada yang mau syahadat. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, mantap. Hmm. Keren. Itu tadi ada dua. Berangkat ya, Uni. Saya Iya, lagi iya. nyetir ya. Ya, akan hati-hati nyetirnya ya. Buat tadi di bawah juga ada Bapak Bian, katanya ponakannya juga mau mualaf. Nanti bergantian dulu, kalau Bapak mau naik dulu aja. Biar kita tunggu Ibu Katalianya. Jereminya tadi itu masih Katolik. Insya Allah kita mau ngobrol dulu sama Jeremy. Mudah-mudahan hari ini langsung syahadat karena juga ada Bang Zuma. Tadi mana bapaknya yang mau naik juga? Silakan naik ya. Kita masih tunggu Ayo. Ibu Katalia. Mantap. Penasaran kenapa? Dari mana mereka ini agamanya apa sebelumnya? Katolik. Katolik. Oh. Padahal kan itu katanya alanya kan ganteng itu. Berjenggot. Rambutnya Oten panas di bawah. Coba bagus. oten panas. Waduh, makin banyak saingan di ke surga. Pin, ke Oi. Pin moderator enggak, Dek? Enggak dong. Enggak, yang moderator sahaya. Gurunda. Siapa mau naik? Aku mau izin 5 menit dulu. Sholat apa 5 menit? Oh, ini. Ini nih, aku naik ini. Nih, Kak Pin sama handle dulu, Bang Handi, Pak Desugi, monitor. Aman, everything is underwear unik. Monitor. Silahkan kepada kami. Nih, dibantu dulu saudara kita Jeremy bertanya tentang apa kewajiban nanti setelah mualaf. Kalau memang hari ini dia mualaf, dipandu dulu ya Pak D. Dia udah bisa buka filmnya. Siap, Masya Allah, ganteng nian. Oh, keren. Ganteng banget Jeremy. Chinese ya? malu. Aduh, Enggak apa-apa Dek. agak jauh. Oh, Oke. turunan, pantas. Jeremy Uni perkenalkan di sini ada Pak Disugi, ada Bang Kores, ada Bunda Rahma, ada Bang Zuma. Jeremy boleh bertanya ya. Kalau memang Jeremy sudah siap hari ini bersyahadat, insya Allah dibantu di sini juga. Ya kalau memang belum siap juga tidak apa-apa. Tapi semoga yang namanya syahadat itu lebih baik dipercepat daripada dilama. Apalagi sudah ada titik hidayah di dalam hatinya Dekku ya. Silakan dan tanya dulu sama Pak Desugi, sama Bang Kores, sama yang lain. Uni mau izin dulu sekitar 5 menit maksimal. Lanjut Dekku. Coba agak jauh sedikit kameranya, Bang. Agak jauh sedikit kameranya, Bang. Nah, gitu. Nah, bentar lah. Ini kita Aduh. Jeremy kok mirip saya waktu muda? Wah. Aduh. Ya, Udah. mirip. Udah ya. Jangan goyang-goyang, udah. Oke. Nah, turunkan dikit ah. Nah, udah ya. Sip. Udah. Masya Allah.
Masih muda. Kenapa kali. meninggalkan foto-foto Yesus dan patung-patung Bunda Maria? Ya dulu dah. Sebenarnya gini sih, ini kan lebih ke dakdikduk aja. Jadi kan udah dari 2 bulan yang lalu sebenarnya pengen maaf. Oh, Di situ saya ada ngobrol juga sama salah satu ustadz di Banjarmasin, kan kebetulan di Banjarmasin. Katanya mantapkan dulu imannya, yakinkan kalau misalkan emang mau mualaf. Nanti setelah itu, soalnya saya nanyain kemarin tuh, saya kalau mualaf bisa belajar dulu nggak? Belajar sholat, biar nanti pada saat saya mualaf saya tuh nggak dosa gitu. Takutnya nggak bisa sholat 5 waktu, nggak bisa sholat, nggak bisa wudhu segala macam. Upi, Uni saya kasih tahu dulu ya, ponakan saya ini sudah sunat. Ya, Masya Allah. alhamdulillah. sholat udah juga. Nah, jadi Oh, jadi Oh, sunat lagi nanti. bentar. Jadi tadi ada rasa apa kekhawatiran atau ketakutan kalau bagaimana kalau mualaf nggak bisa sholat, nggak bisa wudhu dan sebagainya gitu. Jadi gini Bang, ketika orang itu baru mualaf, itu kita tidak dituntut full. Lakukan sebisa-bisanya. Misalnya, ya kan, wudhu minta diajarin dahulu. Minta diajarin apa cara-caranya seperti apa. Yang penting urut-urutannya, rukun-rukunnya terpenuhi, insya Allah sah ya kan. Nah nanti misalnya soal sholat itu tidak harus full bacaannya bisa, harus sudah takbiratul ikhram, Fatihah dan sebagainya. Enggak harus full dulu. Misalnya bisanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bisanya Allahu Akbar. Bisanya tasbih subhanallah alhamdulillah, itu dulu. Nah tapi kita tekankan untuk orang-orang yang baru mualaf yang masih taraf belajar itu, untuk sholat sebaiknya dilakukan di masjid biar bisa berjamaah. Kalau tidak di rumah, kalau ada yang bisa dijadikan imam. Yang jadi imam itu bukan perempuan ya, laki-laki. Nah, gitu caranya gitu dulu Bang. Mudah kok, Islam itu mudah ya. Dan Islam itu tidak sulit. Yang penting ada niat. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah adik ya, aku panggil adik aja, pernah mendengarkan debat-debat kita gitu? belum pernah ini. Oh, enggak pernah ya. Belum pernah. Jadi iya. Cuma saya Masya Allah. kasih tahu aja, kata saya kalau mau Islam dan mau lebih tahu tentang Islam itu masuk aja kok Komal. Nah, Iya. pas kebetulan nggak ada Nurifa, ada apa semua ngumpul di sini, saya masuk lah gitu aja. Masya Allah, ya. Oh, iya. Bun, boleh bertanya Bun? Izin Pak De. Bun, Iya. kenapa bisa dia ganteng begini? Tahu ada resepnya? Pertanyaan nggak penting Bu Rama ini. Memang ganteng-ganteng dari Dayak. Iya ganteng loh. Bunda Rama dari Dayak, kami asalnya Dayak. Oh, Dayak, Masya campur Allah. Cina, campur Arab, campuran. Oh, keren euy. keren, Masya Allah. Sampurasun. Lanjut. Jadi apakah abang ini udah nggak percaya lagi dengan ketuhanan Yesus misalnya? Menurut saya lebih logikanya aja sih Bang. Kemarin kan sebenarnya saya nih dari dulu kalau mau ceritain, saya sejak 2017 itu mulai nggak karuan agama. Kalau masalah agama kayak lebih ke yang penting berbuat baik, hidup itu semua Tuhan sama, semua agama sama. Tapi titik baliknya tuh ya karena mungkin kemarin tuh sempet sakit sih, jadi bingung gitu pas sakit itu gimana gitu berdoa. Jadi akhirnya kan saya sering juga tuh lihat-lihat di TikTok ceramahan banyak pengajian Ustadz Adi, Ustadz itu Adi Hidayat. Jadi saya memasuki gitu, masuk logika gitu ceramahan si Din itu, ceramahan Ustadz Adi itu. Jadi menurut saya lebih masuk akal gitu. Masya Allah. Malah gitu. Karena menurut saya kalau dari tempat saya sendiri, saya itu kadang nggak enak hati karena kadang menyebut Tuhan Yesus gitu. Jadi saya agak kurang enak di situ aja sih. Jadi makanya saya lebih belajar lagi. Akhirnya ya itu saya
pengen mualaf gitu. Nah di sini mualafnya Alhamdulillah. saya pengen yang baik lah gitu, yang baik buat saya gitu. Jadi saya nggak cuman Asal-asalan ya. ya asal-asalan gitu. Itu sih. Jadi selama ini sudah ini ya mempelajari Islam gitu ya. Saya lebih ke Lewat mendengar ceramah-ceramah dan sebagainya gitu. iya betul. Nah sama kebetulan pakai saya juga mualaf dulu. Masya Allah. Jadi Selama abang ini mengalami kebingungan, apa nggak pernah konsultasi dengan pastor dengan pastor karena Katolik ya, dengan pastor nggak pernah bertanya-tanya atau gimana gitu? pernah bertanya ke pastor. Nah, misalnya pertanyaannya Izin seperti apa, bentar, bang? Ini kayaknya komalnya mulai goyang. Ini komalnya, Bu. Bantu Goyang. tap-tap layar teman-teman. Goyang. Soalnya nggak sesuai dengan Tap-tap layar yang ya nonton, teman-teman, tap-tap layar saudaraku nggak ada. di bawah. Alitia di bawah Udah mulai kepanasan goyang ini. tap-tap ya. Sabar ya Alitia ya. Sabar. Ya, kita lanjut ya, bang ya. Nah, yang ditanyakan tuh misalnya seperti apa, terus jawabannya seperti apa coba? Sebenarnya lebih ke konsep Tritunggal bahwasanya saya tidak menemukan jawaban aja sih dari konsep Tritunggal itu. Ih, Masya Iya, Allah, keren. itu Wah, kurang belajar. jawabannya Diam. jawabannya kurang masuk logika aja menurut saya. Ya, jadi ini saya kasih bocoran sedikit ya mengenai konsep Tritunggal itu memang itu gagal total karena begini, kalau kita lihat misalnya di Kisah Para Rasul 19 ayat 2, Paulus itu bertanya kepada para murid, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Para murid itu menjawab, belum, bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Sementara konsep Tritunggal adalah Bapa, Putra, Roh Kudus, ya kan? Betul. Bapa, Putra, Roh Kudus. Bagaimana orang yang sudah percaya menjadi Kristen tapi nggak kenal Roh Kudus? Berarti ya guru-guru mereka, entah itu Yohanes Pembaptis ataupun Yesus, tidak pernah mengajarkan namanya Trinitas. Ini pukulan telak bagi Kristen. Orang Kristen nggak bisa mengelak dari ini. Mengapa mereka nggak mengenal Roh Kudus kalau memang Trinitas itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Misalnya seperti ada orang baru mualaf, lalu kita tanya, sudahkah kamu kenal Allah setelah kamu jadi Islam? Belum, bahkan kami nggak pernah dengar ada Allah. Janggal nggak? Orang masuk Islam karena kenal Allah, karena tahu bahwa Tuhannya Islam itu Allah. Tapi ditanya, sudahkah kamu kenal Allah ketika kamu menjadi Islam? Belum, bahkan kami nggak pernah dengar ada Allah katanya. Kan lucu kan? Nah sama seperti itu tadi. Katanya orang ini sudah percaya. Ketika ditanya, sudahkah kamu kenal Roh Kudus? Belum. Bahkan kami tidak pernah mendengar ada Roh Kudus. Aneh. Nah itu Trinitas Ya, gagal Pak total D, di Pak situ. D, Pak D Ya. izin Pak D. Ya silakan. Kita mau konfirmasi dulu nih, Jeremy ini masih ada ke pertanyaan ke Islam atau apa? Atau memang mau syahadat Ya. segera di sini atau gimana Dek? Karena kalau Uni lihat Jeremy sendiri kan bilang kayak nggak make sense gitu ya. Karena kalau memang sudah memutuskan ingin mu'alaf, kita nggak perlu tunda-tunda lagi nih. Nanti baru kita berikan informasi yang kita ketahui selama ini tentang perbandingan kedua agama ini pun boleh. Atau masih Siap, ada yang siap, ingin siap. ditanyakan nggak, Dek? Oh, kalau pertanyaan sih masih nggak ada. Cuman kalau syahadat ini kan saya kebetulan udah janjian sih besok sama salah satu ustadz di sini di Banjar. Oh, Sudah ada janji sama Ustadz. Di sini mau syahadat atau mau mendapatkan informasi tentang perbandingan, Dek? Karena syahadat itu bisa diikrarkan di sini, nanti bisa secara ininya juga di sana juga bisa. Biasanya juga para mualaf yang syahadat di sini, karena banyak yang nonton nih, saksinya banyak, itu nanti bisa diulang lagi untuk mendapatkan apa namanya sertifikat dan segala macam. Jeremy mau syahadat di sini juga boleh. Tadi Pak D itu memberikan ya inilah alasan kuat kenapa kita tidak perlu berada di iman selain Islam. Itu alasannya. Kalau kami ditanya kami bisa menjawab. Tapi kalau itu ditanyakan kepada umat Kristen apakah mereka mampu menjawab, maka Jeremy silakan tonton sendiri bagaimana diskusi-diskusi lintas agama antara pihak Islam dan Kristen. Nanti kamu akan tahu. Kami nggak perlu kasih tahu. Nah sekarang apakah Jeremy mau syahadat di sini atau mau sekedar bertanya-tanya dulu nih tentang ilmu pengetahuan terkait tentang perbandingan dua agama ini? Silahkan deh. Oh,
Kayaknya lebih tanya-tanya, lebih bertanya-tanya sih kalau di sini. Oh, boleh. Boleh. Silakan, apa yang mau ditanyain lagi, Dek? Sebentar Pak De. Pak De, kalau misalnya di sini syahadat, misal nih ya, syahadat, terus nanti kita kan sudah janjian nih malam Selasa di masjid syahadat lagi, boleh nggak sih 2 kali syahadat? Boleh. Enggak apa-apa. Syahadat itu Lah tiap kita hari, aja Bu. tiap sholat kita syahadat, Kan Bu. kita syahadat. Jadi gini. Syahadat mualaf. Jadi gini ya, sedikit. Jadi gini, kita kan umur tidak tahu. Yo. Ya, habis ini kita entah apa yang terjadi kita tidak tahu. Makanya kalau bisa saran saya syahadat aja dulu di sini, nanti diulang lagi besok, nggak apa-apa. Nggak Ingat loh, apa-apa. malam Selasa masih lama loh. Apa menjamin 1 jam kemudian kita masih hidup? Yang kita takutkan itu, kalau sampai kita belum sampai hari Selasa kita sudah nggak ada, akibatnya kan neraka jahanam. Yang satu Dan itu. kalau Yang syahadat kedua. di sini akan dapat sertifikat mualaf. Nah, Enggak, disyaratkan kalau oleh dia sudah ada janji, Api. Bunda. Udah ada janji, Bun, Udah ada janji, Bunda. Kalau Ya. masalah itu sudah ada janji. Maksudnya itu kan beliau ini bertanya, Oke. emang bisa syahadat 2 kali? Nggak masalah, karena apa? Syahadat itu kalam mulia. Nah, lagi pula kenapa kalau Uni sarankan untuk syahadat di sini, kemudian besok diulang lagi? Pertama, ikrar syahadat itu, adindaku, adalah ikrar bahwa kita menunjukkan kepada seluruh makhluk yang menyaksikan bahwa kita itu sudah menjadi seorang muslim. Sehingga nanti kami yang muslim ini sudah tahu kalau antum bagian dari kami, maka kami punya kewajiban kepada antum. Itu kenapa pernikahan itu diikrarkan di depan orang. Kenapa? Biar orang tahu, oh ini suami istri, nggak sembunyi-sembunyi. Sama juga dengan syahadat, karena itu adalah pernyataan. Jadi pernyataan itu ketika diikrarkan, kalau sebenarnya Allah sudah tahu kamu sudah muslim ini, bisa jadi kamu sudah muslim karena jangan-jangan kamu udah syahadat sendiri. Tapi masalahnya kenapa harus ada saksi, kenapa harus banyak melihat? Untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, tiba-tiba wafat, tiba-tiba apa yang terjadi, tidak ada yang tahu, kamu misalnya nggak makan. Sementara di Islam itu, barang siapa yang perutnya kenyang tetapi tetangganya dalam keadaan lapar, dia nggak mencoba surga, maka ada kewajiban terhadap kamu. Maka itu pentingnya kenapa kamu harus menyatakan bahwa kamu sudah menjadi seorang muslim. Boleh di sini dengan 2,7 semakin banyak yang menyaksikan bahwa kamu itu sudah kembali ke fitrahmu, adekku. Besok baru diulang lagi, nanti baru masalah sertifikat diatur menggunakan undang-undang kita yang sudah diatur sama negara gitu. Mungkin gitu, Bunda. Kalau mau syahadat mumpung ada Pak Desugi dan Bang Zuma juga, kalau mau silahkan 2,8 mata memandang. Insya Allah biar tenang adik kita. Besok tinggal ininya aja lagi, kayak seremonialnya aja lagi gitu. Katanya dia ini kan dia pemalu. Atau ada kekhawatiran? Ya, boleh. Nggak. Katanya belum siap. Oh, nggak, kalau nggak siap juga nggak apa-apa. Cuma keyakinannya sih 100%, cuma mentalnya dia pemalu nih, dia nggak bisa kayak Thomas. Oh, Maksudnya ya atau mungkin Ya, ada yang mau ditanyakan aja mau dulu. ditanyakan lagi silakan apa? lah. Dia gugup, gugup. Oh, Lihat yang nonton 2.800. 2.800 yang nonton. Kalau di masjid cuma 5 orang, 14. 14 orang. Nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa. 2.800. Tidak ada paksaan, Dek. Tidak ada paksaan, adikku. Di masjid tuh ada pengajian khusus laki-laki. Jadi jemaahnya banyak. Ya nggak apa-apa, besok Ya, ya. juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa kan seperti yang kami sarankan tadi. Kami, Bunda, tugas kami di sini menyarankan yang baik. Saran yang baik itu apa? Lebih baik dipercepat daripada ditunda. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh, kalau bisa ditunda tuh jangan. Yang pertama, menikah kalau sudah ada jodohnya, kemudian ini tadi syahadat itu, kemudian jenazah yang harus segera dimakamkan kalau sudah memang meninggal. Jadi memang ada hal-hal dalam Islam itu yang dianjurkan untuk disegerakan. Tapi kembali lagi, kalau memang tidak mau dan tidak siap, tidak masalah. La ikraha fiddin. Agama aja nggak dipaksa, apalagi mengikrarkan syahadat di sini gitu loh. Cuman karena tadi Bunda bilang anak keponakannya mau syahadat, otomatis kan kita ya mempersiapkan diri untuk mendampingi beliau syahadat gitu loh. Kalau enggak kan tinggal besok aja di masjid. Kami nggak pernah maksa kan. Komal-komal Islam itu loh nggak pernah memaksakan, tidak pernah menekan-nekan kalian untuk segera syahadat, enggak. Tapi ini kewajiban kami untuk menyarankan supaya dilakukan kebaikan itu secepat mungkin dan tidak ditunda. Begitu. Iya, betul. Kalau abang itu tahu betapa mulianya orang beriman, Anda itu tidak akan menunda untuk beriman ya, walaupun 1 detik. Anda akan merasa ngeri di dalam kekafiran walaupun hanya 1 detik.
Kalau Anda tahu betapa bahayanya orang kafir nanti, ya, dan betapa mulianya ketika kita menjadi orang yang beriman. 1 detik aja nggak mau ditunda itu. Nah, gitu. Kalau mau bertanya, tanya aja lagi deh, nggak apa-apa. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Tadi udah ini sih udah jelas soalnya mau lebih pengen mantapin kan besoknya agak grogi gitu karena kan kita pasti ada sesuatu lah gitu dah. Iya, paham, gitu. paham. Ya udah kita latihan dulu sekarang ya. Ikutin Latihan saya. aja deh, syahadat deh. Latihan dulu deh. Asyhadu. Latihan dulu ya Uni ya. Latihan dulu, latihan dulu. Latihan tapi jangan main-main. Iya. Mantap sampai ke hati. Ya. Siap ya. Siapa namanya tadi? Jeremy, bukan Teti ya. Jeremy apa tadi? Nasruddin. Jeremy aja. Nah, Latihan. Jeremy aja. Oke, Satsuki Latihan, siap jangan ini bimbingi latihan. Ah, silakan Ya, Satsuki. siap. Latihan tapi jangan dianggap main-main karena syahadat tidak boleh digunakan untuk main-main ya Bang ya. Syahadat itu kalimat yang sakral. Orang sah menikah dengan 2 kalimat syahadat. Ya, kunci surga juga syahadat. Jadi nggak boleh main-main. Siap ya? Siap. Bismillah. Coba tangannya gini Bang, sambil gini Bang tangannya Bang. Ya. Ya, sini dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan wa rasuluh. wa rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tiada Tuhan selain Allah, lain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah, utusan Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa Yesus Yesus hanyalah hanyalah manusia, manusia, utusan utusan dan ciptaan Allah. dan ciptaan Allah. Allahu Akbar. Sah. Sah. Anda udah Islam. Masya Allah, sudah Islam. Tadi kan saya udah Selamat bilang, datang ini ya. jangan main-main. Kalimat syahadat nggak boleh digunakan untuk main-main. Ya, Syah. Alhamdulillah. Antum sudah Islam, sudah ada kewajiban kami kepada antum, adikku Jeremy. Semoga Allah menguatkan iman di dada, menyehatkan jasmani, memberikan kesehatan jiwa, memberikan kesehatan akal. Dan doa saya yang ingin saya lambungkan ke langit hari ini adalah semoga Demian, kamu, Yoga, Jai, dan pemuda-pemuda yang mengikrarkan syahadatnya dalam tahun ini dan tahun yang akan datang dan tahun yang kemarin menjadi asbab mulianya agama Allah, bukan seperti orang-orang di bawah yang justru kejang-kejang ketika ada mu'alaf yang bersyahadat di komal, ya. Semoga Allah menjadikan kalian asbab mulianya Islam dan terdengarnya gaung Islam ke seluruh alam. Semoga kalianlah bisa jadi menggantikan kami, generasi-generasi seterusnya yang insya Allah calon da'i-da'iyah, calon ustadz, calon ustazah, calon ulama, calon apologet, yang mana kalian jauh lebih daripada Pak Desugi, Bang Zuma, Bunda Rahma, Bang Handi, dan juga Kores dan juga saya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, ketika ada orang yang murtad dari Islam, maka kami tidak perlu bersedih hati, karena Allah akan datangkan kaum yang sangat mencintai Allah. Bisa jadi kalian lah orang-orangnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan. Insya Allah. Alhamdulillah.
Masih muda-muda kalian yang bersyahadat. Dan semuanya kalian adalah orang-orang yang insya Allah cerdas. Tak wajah kalian wajah-wajah surga. Masya Allah, mudah-mudahan betul-betul inilah yang dijanjikan Allah yang kami dapatkan di mata kami memandang sekarang. Bagaimana kalian dihadirkan ketika kami berhadapan dengan para penghujat. Tiba-tiba di antara kami ada kalian. Masya Allah, mudah-mudahan kalianlah yang menjadi asbab Islam semakin mulia. Amin, amin. Ya, buat Yakuza, mohon maaf ya kamu kecewa karena pada akhirnya Jeremy berikrar syahadat di Komal Yakuza. Ya, sabar ya Yakuza ya. Sabar ya. Mungkin kamu pengen banget gitu ya kalau Jeremy nggak syahadat gitu. Lucu ini Yakuza. Di situ yang orang-orang yang komen. Kalau Islam benar-benar diisi oleh orang-orang yang insya Allah berkualitas ya, seperti Berkualitas. Demian, seperti adikku ini, Yoga, si J. Ya kehilangan tadi si satu. Demian lagi. Kelas orang cebol nggak apa-apa lah. Yang cebol pergi aja. Dibandingkan si Logicrot. Logicrot 1000 Pergi aja satu deh. orang seperti Yoga. Logicrot 2000 satu orang seperti Demian, nggak apa-apa lah. Logicrot Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh saya nanya sama dia nggak? Masya Allah. boleh Bang Andi. Bunda kok ponakan Kristen, Bunda bukan memang dari keluarga itu ini ya, ada yang Muslim, ada yang Kristen gitu Bunda. Kenapa? Kok bisa? Dayak itu biasa, Pak. Oh, Orang Dayak biasa Bang Andi, campur-campur Oke. mereka. Kita berdoa dulu ya Pak D. Bang Andi, berdoa kita karena adik kita barusan alhamdulillah bersyahadat. Mungkin Pak D Sugi dipimpin doa, memimpin doa mungkin. Habis itu kita doa-doa bersama. Silakan Pak D Sugi. Saya yang mensyahadatkan, saya pula yang mendoakan gitu. Ya masa aku yang mimpin doa? Ya udah, yuk. Saudaraku sekalian, masya Allah hari ini berkah ya, berkah sekali untuk berkah sekali untuk kita ya, saudaraku, ini kabar gembira. Tadi kita sangat terharu, bahagia. Ini saya lihatkan dulu deh, ini Katolik ya. Ya, jangan ini kan Bunda, nanti ke band akunnya Bun. Nanti Bun, kena udah. Nomor dia NIK Katolik. itu nggak boleh diliatin. Ya, NIK itu nggak boleh diliatin karena itu berbahaya. Ya, oke, siap. Ya. Silakan Pak D, pimpin doa. Oke ya, saudaraku Adikku, sekalian, masya Jeremy. Allah. Dengarkan Pak D berdoa, diaminkan. Mudah-mudahan doa hari ini itu menjadi asbab kebaikan buat kita untuk ke depan. Dan nanti juga Jeremy boleh berdoa karena Jeremy sudah Muslim, memintalah kepada Allah dekku seperti bayi yang baru lahir. Dan ketika doamu itu bisa jadi menembus langit, dan doakan kami yang ada di sini juga nanti setelah Pak D Sugi adekku ya. Dengan bahasa Indonesia boleh mintakan kepada Allah supaya kami ini ini ya juga dilindungi dan dicintai oleh Allah. Mungkin Pak Desugi silahkan. Ya, terima kasih Uni ya. Baik saudaraku sekalian, masya Allah hari ini kita mendapatkan berkah yang begitu luar biasa dengan masuknya seorang non Islam kemudian masuk Islam. Ini adalah keberkahan bagi kita semua, bagi orang-orang yang menyaksikan, dan insya Allah akan menjadi saksi nanti kita di akhirat. Mari kita perbanyak kesaksian-kesaksian kita di hadapan Allah, kesaksian-kesaksian yang baik-baik saja. Karena nanti di akhirat mulut kita nggak bisa berucap, mulut kita itu dikunci. Dalam surah Yasin dikatakan al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, di akhirat nanti mulut kita itu akan dikunci. Tanganmu yang akan berbicara menjadi saksi. Dan kakimu ya yang akan menjadi saksi, tanganmu yang berbicara. Maka dari itu saudaraku, mari kita perbanyak kesaksian yang bagus di hadapan Allah SWT. Maka dari itu mari kita bersyukur kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Insya Allah dengan diaminkan orang yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, doa kita itu tembus kepada Allah SWT. Karena aminnya orang yang baru bersyahadat itu tanpa hijab. Orang yang baru mu'alaf itu seperti terlahir kembali, suci, bersih, tanpa ada noda sedikit pun. Kemudian kita berharap agar kesucian ini, kebersihan ini dijaga hingga akhir hayat. Mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa andim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khasu'ana wa tabudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ingtal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu ingdal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, pada hari ini aku bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau telah menjadikan kami orang-orang yang menyaksikan kebaikan ya Allah ya Rabb. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan ya Allah. Tidak ada tempat untuk bermunajat, hanya Engkau ya Allah tempat kami bermunajat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kuatkanlah iman di dada kami hingga akhir hayat ya Allah. Kuatkanlah iman saudara-saudara kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Berilah hidayah kepada saudara-saudara mereka yang saat ini belum mengenalmu ya Allah ya Rabb. Lembutkanlah hati mereka. Lembutkanlah hati mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa peduli dengan agamamu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami selalu menyebarkan kebaikan agamamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayahmu ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami sebagai asbab terjadinya maksiat ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, matikanlah kami semua dalam keadaan muslim ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan kafir ya Allah. Ya Allah yang maha pengampun, ampunlah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, saudara-saudara kami, istri-istri kami ya Allah. Dosa muslimin muslimat semuanya ya Allah ya Rabb. Ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan ya Allah. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Allah, yang sedang berbaring lemah di rumah sakit ya Allah. Sembuhkanlah mereka ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb yang maha memberi rezeki, lapangkanlah rezeki saudara-saudara kami ya Allah, sehingga mereka mampu beribadah kepadamu dengan khusyuk ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku memohon dan hanya kepadamu aku menyembah. Hanya kepadamu aku munajatkan segala doaku ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saudaraku sekalian sudah mengaminkan doa saya. Semoga apa yang kita munajatkan kepada Allah SWT dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang Jeremy, karena kamu sudah muslim, memintalah kepada Allah, dan permintaan khusus Uni adalah untuk kamu juga jangan lupa mendoakan pertama keluarga terdekat kamu yang menjadi asbab kamu menjadi muslim ya, termasuk tante kamu tersebut. Yang kedua adalah kami-kami yang ada di sini, karena dan juga jangan lupa netizen yang menonton Adindaku ya. Biarkan mereka mendapatkan juga asbab kebaikan dari doa-doa kamu, dari lisanmu yang bisa jadi keyakinan kita semua menembus langit dan didengar oleh Allah, karena kamu sudah menjadi orang yang tidak akan tertolak doanya gitu loh ya Dek ya. Nah, semoga Allah menerima apa yang kita lantunkan ke langit hari ini, sehingga kita yang ada di Qomal ini semua termasuk kamu dan mungkin saja keluarga kamu, Masya Allah ya, Allahu'alam bishawab, seluruh keluarga kamu itu mendapatkan kebaikan dari apa yang kamu ucapkan sekarang. Silahkan kamu berdoa, minta kepada Allah, minta terbaik, minta yang terbaik, niatkan di dalam hati, betul-betul tulus kepada Allah. Dan jangan lupa doakan kami semua ya, yang ada di Qomal dan juga netizen Adindaku. Ya Allah,
Terima kasih ya Allah karena hari ini kita hamba udah boleh untuk bersyahadat bersama teman-teman lewat TikTok, lewat Umi Rifa, Bapak Ustadz, dan teman-teman semuanya di sini. Semoga dengan bersyahadatnya hamba ya Allah ini menjadi yang terbaik untuk menjadi hidup jadi lebih baik, mengarah hanya Amin ya kepada Allah. Amin ya Allah. Dan ya Allah, semoga dengan syahadatnya ini dapat memberikan kebaikan bagi keluarga hamba, keluarga terdekat, Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. bagi teman-teman yang membantu hamba, yang mengarahkan hamba, dan kepada semua yang mungkin menyaksikan hamba ya Allah. Amin ya Al-Hayyum. Semoga Amin ya Al-Qayyum. Amin ya Al-Malik. Kau berikan Amin. selalu rahmatmu kepada mereka semua ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Allahu Kiranya itu ya Akbar. Allah. Allahu Akbar. Hanya satu pinta hamba ya Allah, agar Engkau selalu menyertai hamba bersama Amin. orang yang percaya kepadamu ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Coba dipeluk dikasih selamat Bu, keponakannya Bu. Masya Allah, subhanallah. Masya Allah. Masih sekolah Jeremy. Kuliah. Udah kerja dia udah mandiri, udah mandiri. Subhanallah. Ini Ya. pesan saya sebentar. Habis ini Bang Jeremy mandi besar, mandi seluruh tubuh mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ya, niatnya aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Ya. Nah, setelah itu kalau sudah waktu maghrib Anda sudah mempunyai kewajiban untuk menjalankan sholat maghrib. Usahakan di situ ada laki-laki. Nggak ada yang dewasa. Belajar. Nggak apa-apa belajar Ya, insya Allah nggak nanti apa-apa. pelan-pelan. Ya. Yang penting sudah bisa. Oh ya, bagus. Ya, diajak ke masjid Ibu ya. Ya. Nah, Pelan-pelan aja insya Allah. Insya Allah. Karena kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah masuk kewajiban. Rukun Islam pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun kedua menjalankan sholat. Ketiga zakat. Keempat puasa nanti di bulan Ramadan sebentar lagi insya Allah. Sekitar Insya Allah. 1 bulan ya. 1 bulan 2 bulan ya. Kemudian kalau punya duit, punya kemampuan, mari sama-sama kita haji ke Mekah seperti itu ya. Allah. Subhanallah hari ini. Kalau butuh sertifikat mualaf kan disaksikan semua nih. Ya boleh hubungi HP saya. Kirim nanti fotokopi KTP-nya. Dipoto aja dikirim ke saya. Sama tanda tangan di atas kertas bersih. Jangan ada yang garis-garisnya itu. Nanti dari API mengeluarkan sertifikat mualaf gitu. Kalau syahadat dengan Ustadz itu kira-kira bisa mengeluarkan sertifikat? Bisa juga kemarin sudah. Oh bisa juga ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak nggak apa-apa. Jadi gini Uni. Iya Bunda. Sama Pak Ustadz. Ini kami sudah mendekati maghrib. Saya Siap. mesti off dulu. Cuma Boleh, kalau Bunda. untuk tanya-tanya nanti biar pakai akun TikTok dia aja ya. Namanya Jeremy apa? Boleh. Ini apa? Dinda Jeremy kalau mau tanya-tanya, mau tanya sama Bang Zuma boleh di mana Bang Zuma berada. Mau tanya sama Uni boleh di mana Uni berada. Mau tanya lewat DM juga boleh. Mau pendalaman akidah, nanti Uni kasih rekomendasi ustadz-ustadz kita tuh banyak. Kita punya Ustadz Alif, Ustadz Hanafi, Ustadz Wafi, ada Ustadz Alwan. Nanti kita rekomendasikan ustadz-ustadz yang bisa lewat chat untuk pendalaman akidah. Dan juga nanti insya Allah kalau ingin tahu seputar apapun lah ya, boleh via DM, boleh kalau mau sambil belajar di Komal juga nggak apa-apa, tidak masalah. Itu kan nanti ketika dia bertanya juga untuk orang lain nggak Sudah apa-apa. azan Uni di tempat kami udah azan. Siap. Ya, Oh, selamat silakan. datang ya adekku. adekku. Dia pakai akun dia ya, Jeremy Siap. ya. Siap. terima kasih, Selamat Uni. datang di Islam, Semua. berkah selalu. Terima Masya kasih Bunda. Allah. Sehat-sehat Bunda Allahu dan Akbar. Jeremy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Keluarin aja.
Oke, kita masuk ke diskusi ya. Tadi ada non muslim aku naikin. Ini ada akun, aku nggak tahu ini muslim atau non muslim. Aku sapa dulu. Halo Pak Angga. Pak Angga buka mic-nya Pak. Halo Pak Angga. Halo Pak Angga. Oke, hitungan ketiga aku turunin ya Pak. 1, 2, 3. Mungkin kepencet. Oh, buka ya? Halo Pak. Halo Pak Angga. Halo Bu, Ya, Bapak muslim atau non muslim? saya insya Allah Muslim Bu. Oh, ada yang mau disampaikan Pak? Baru belajar Muslim tapi Bu. Gak apa-apa, sama-sama. Saya juga baru belajar, sama-sama kita belajar. Kalau ingin belajar tentang Islam, saya sarankan untuk bertemu dengan para ulama-ulama kita. Ya, Kalau ingin menyimak bagaimana diskusi lintas agama antara para apologet, silahkan menonton Komal-Komal Diskusi dan YouTube Diskusi. Silahkan kalau ada pertanyaan mungkin silahkan terkait tentang diskusi lintas agama. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan sebelum saya naikkan yang non-muslim untuk diskusi dengan kita. Ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu, silakan naikkan yang untuk non Muslim dulu Bu ya. Oke, semangat di bawah ya Pak. Simak kalau memang bermanfaat. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu bermanfaat. Siap, terima kasih. Oke, sama-sama. Ntar aku turunin dulu ya. Akang jangan jeda Kang, nggak bisa ngapa-ngapain aku Akang kalau jeda. Santang. Santang. Ih, si pacar Bu Yuni ini kalau lagi jeda lah repot lah, nggak bisa ngapa-ngapain orang dibuat. Ih, teleponnya. Kang. Akang teh kalau Rungkat ini, rungkat barusan. Oke, aku coba naikin yang non muslim ya. Kalau yang muslim kalau bisa ditahan dulu biar kita naikin yang non muslim dulu. Ya, kalian yang non muslim di sini bertanya. Kalau mau menjelaskan boleh, tapi pakai data, pakai metode apa yang kalian gunakan? Apakah Ini kayaknya di bawah banyak oten-oten yang menghujat. Sekarang kan komentar-komentar rasis itu kena nih, kena pelanggaran nih. akan kasih satu Jadi- moderator di bagian netizen atau masa aku naikin terus sambil diskusi terus ngomen. Banyak itu moderator di bawah itu banyak. Ya Cuma moderator kenapa please tolong ya. Netizen yang jadi moderator tolong dibersihkan typing rasis dan menghujat ya, soalnya aku naikin lagi tamu belum lagi ikut diskusi, lama-lama aku nikahin si Akang sama Bu Yuni nanti ya. Ya silakan teman-temannya di bawah tolong moderatornya Kang Kian Santang dibantu untuk membersihkan komentar-komentar yang tak penting ya. Oke, nih si Akal nih. Ya, si Akal ini tadi sudah mengakui bahwa Yesus itu hasil hubungan sperma ya. Terima kasih ya, by the way ya, keren banget. Jangan fitnah dong, Loh, Rifa. Kau kok yang bilang tadi di Rumbang Faru loh. Aku nih orang masih ingat loh dengan diskusi aku tadi. Di Rumbang Faru kau bilang, Bang Faru bertanya. Dengar dulu nih, kalau mau jualan cabai jangan di sini. Itu direkam doh. Semua diskusi kita ini nggak bisa berbohong. Kita ini direkam. tampilkan yang direkam tadi. Kalau ada saya bilang hasil sperma, ada. saya kasih kamu kan satu aku yang sekarang. satu singa, satu kucing aja kau nggak punya, banyak pula ceritamu ya. Dengar ya. Tadi kau bilang bahwa kenapa Maryam itu tidak dirajam dikarenakan dia punya suami. Kalau Nah, itu suami betul. istri punya anak, ya udah kalau suami istri punya anak namanya anak apa? Anak kandung atau anak tiri? Belum tentu anak kandung, bisa juga anak angkat. Ya anak apa? Tunjukkan dalam Bible kalau Yesus anak angkat Yosef, tunjuk. Oke. Tadi kan datanya sudah dibacakan oleh si Oke. Kau bilang kalau Yesus itu anak angkat dikatakan Yosef. dengarkan, Paling- sebelum Maria dan Diam kau, aku nggak butuh tahap apa yang kau bilang. Aku mau diskusi, bukan dengar cabe, dengar jualan cabe. Aku mau diskusi, mau ilmu aku. Aku lagi haus ilmu nih. Aku lagi demam-demam, nggak mood dengarkan ocehan yang nggak aku penting. mau nanya kalian itu. Al-Quran boleh nggak, Ripa? Saya mau mualaf nih. Nah, yaudah Kalau mending kau usah. Jangan kau mualaf, malu aku sebagai orang Islam. Kenapa sih? Kalau Saya tanya kau aja nggak bisa, Al-Quran kan dulu. kau nggak bisa bedakan mana manusia, mana Tuhan. Kau pula mau mualaf.
Ya kan nggak apa-apa, pencerahan kayak si Jeremia tadi kan. Udahlah kau lebih baik bertanya, nggak usah aku mau mualaf, nggak penting bagi kami kau mualaf tong. Oi Kang, rungkat, balik lagi ke TikTok. Layarnya jelek ini. Ada atuh Pin. Pin masuklah Pin, ini akun besar atuh Pin, ini jaga-jaga akun Pin. Akun ini tombak mulu Pin. Masuk dulu, ini pakai masuk akun lain dulu. Oh iya, siap. Apa-apa Si nih? Akal dulu, si kutu kupret nih. Kenapa sih akal ini? Kenapa akal? Ini katanya Yesus anak sperma tuh. Wajir. Kok jujur? Si Kores biasa kalau ditanya oke dia, saya suka sama Kores. Boleh saya bertanya tentang Al-Quran Kores? Boleh banget, silahkan supaya panjang. Oke. Saya Loh, mau itu malah lu yang oke bukan gua. sabar. Oh iya. Saya mau nanya Al-Baqarah 73. Al-Baqarah 73 ya. Sambil gua nyari sambil ngomong aja. Iya, di situ kan disebutkan. Bentar dulu, ada Ustadz Abdul Malik, diam dulu. Ustadz Abdul Malik, assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutlah. Ini Ustadz yang hilang ini baru kembali ini. Iya dong, Golgota alhamdulillah. kemarin pergi hijrah ke Golgota. Weh, mana sih Kang Satria ini ya? Kok Tunggu bentar. gak balik-balik ini live-nya? Bentar. Ada live-nya Kelplin aja bermasalah. Ustadz saya mau tanya, bener nggak Pak Wira itu sudah meninggal Ustadz? Nggak tahu. Pak Wira yang pernah geger sama Uni itu? Iya, tapi beliau baik hubungannya dengan saya, Ustadz Pak Disugia setelah beliau. Wira Triwira. Iya, Pak Wira namanya. Triwira yang Wanes itu. Bukan Muslim. Oh, oke. Yang logonya segitiga kalau nggak salah. Iya. Iya, udah meninggal karena ini kan dia kan cuci darah terus. Iya, dicuci darah. Darah itu memang ini sih untuk bertahan hidup tuh tergantung pada optimis dan serahkan kepada Allah. Per berapa minggu udah cuci darahnya? Dia kan berkurang terus biasanya. Iya lama dia sepanjang Enggak kan asalnya kan kalau cuci darah kan awalnya 6 bulan, nanti 6 bulan potong 3 bulan, 3 bulan sebulan, 2 minggu tiap hari. Sudah lama sih udah ngobrol, tiba-tiba dengar meninggal aja di Komal. Jangan kasih tahu Bu Yuni ya. Alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi Dia apa? raji'un. Di Komal saya dapat. Alhamdulillah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, aku nafsin. Lanjut tadi. Tapi kita harus bersyukur Ikhwan, karena jikalau muslim meninggal, maka beliau akan ada di alam barzah menantikan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin. Oh, dia Amin. orten. Oh, dia orten. Muslim gitu. Kores. Dia tidak masuk ke dalam tipuan surga yang di dalam surganya itu mengawini Tuhannya sendiri. Alhamdulillah. Nauzubillah kita nggak kesana kalau muslim meninggalnya. Mantap. Ya, silakan Akal nih Al-Baqarah 73. Ya, di situ disebutkan bahwa Allah itu akan menghidupkan orang dengan memukulkan apa tuh? Bagian dari sapi. Itu Bagian dari sapi, paha. sapi. Itu kejadiannya sudah terjadi atau belum terjadi itu kira-kira? Oh, sudah itu ada sambungannya ayat itu tuh. Itu di zamannya Nabi Musa, saksinya Bani Israel. Al-Baqarah ini kita buka dulu ya. Jadi nggak kayak Yohanes 10:30 bre, lu ngambil di situnya doang, depan sama akhirnya enggak. Ini kalau nggak salah dari 69 kalau nggak salah. Tunggu. 73. Oh, 72. Dan ingatlah, enggak, bener 69. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Maksudnya ini sapi ya. Waktu ketika Bani Israel ini banyak ile gitu, disuruh banyak nanya. Aku tukar akunnya, Siap. Kang. Ntar. Nah, lalu Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua, warnanya yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka bertanya lagi nih Yahudinya, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi itu.
karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki niscaya kami mendapat petunjuk. Lalu Musa menjawab, Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, ini kepada Musa alaihissalam, lalu kamu menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu, demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Ya, di zaman Nabi Musa itu akal. Ini kebenaran kayaknya ini. Bukan, Mbak. Saya ini Kebenaran dia, kebenaran. Enggak. Dia Aduh. selalu bertanya tentang Islam, tapi Bible-nya enggak. Lanjut. Oh, lagi di panti asuhan ya? Iya, saya lagi berderma nih. Oh, mantap. Amal. Terus yang dipermasalahkan apa? Ini kira-kira ini Tuhan itu kan mengatakan jadilah maka jadi, ya kan. Ini kenapa harus pukul mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu, gitu loh. Kenapa harus dipukul? Tuhan itu kan hanya berfirman saja, segala sesuatunya terjadi. Iya kan? Ini kok harus ada dipukul? kaitannya. Ini ada kaitannya ujian terhadap bangsa Israel. Ya, ini bukan dalam hal penciptaan. Ini terkait dengan apa, kasus pembunuhan itu, untuk mencari pembunuhnya, gitu loh. Nggak ada hubungannya dengan itu. Bang Sugi Allah ini itu menafsirkan. bisa. Diam dulu Kau akal. menafsirkan apa yang menafsirkan? Yang Memang wajib begitu menjawab kok. tuh kami. Diam dulu. Biarkan Iya kami kan? yang menjawab. Apa masalahnya Kalau kau gitu nggak loh. sepakat, Sama biarkan kami yang halnya menjawab. seperti contoh di kitab Anda sendiri. Ya kan, Tuhan kan mampu menghidupkan dengan hanya berkata-kata. Kenapa menghidupkan lewat tulangnya Elisa? Kan seperti itu. Hal-hal seperti itu dipertanyakan aneh gitu loh. Padahal di kitab Anda sendiri pun ada. Orang bisa hidup hanya karena tersentuh tulangnya Elisa. Makanya lihat dulu Bible-mu, bro. Iya, enggak. Maksudnya gini loh, Bang Sugi ya. Di sini kan dikatakan seperti ini ya, Bang Sugi ya. Pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina. Demikian Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Sebenarnya kalau ketika Anda mengatakan ini telah terjadi, ini tempatnya juga kita tidak ketahui ya. Anda hanya Ya nggak apa-apa, kami nggak semua diketahui, nggak masalah. Kami tidak pernah mempermasalahkan. Kami nggak tahu lokasi tepatnya di mana Nabi Isa dilahirkan, posisinya, nggak apa-apa. Yang menjadi masalah buatmu apa? Iya, kalau saya kan memakai akal nih dalam beriman. Oke, Jadi cara memakai akal dalam iman itu seperti apa? Sebelum saya kasih ke Ustaz Abdul Malik untuk menjawab, cara menggunakan akal beriman apakah dengan tahu detail peristiwa dan posisi dan tempat? Harus seperti itu kah? Oke, coba aku mau tanya, dengan akalmu di mana posisi tepatnya ketika Tuhan melayang-layang di atas air? Itu samudra mana itu? Ini samudra di atas bumi. Dulu kan samudra itu ada darat. Samudra itu emang di atas bumi, nggak ada tuh di dalam bumi samudra. Kalau ada yang mungkin bukan samudra namanya yang saya tanya. Tepatnya daerah mana? Tepatnya daerah mana? Dekat pantai selatan, pantai utara, pantai tengah, di mana tuh? Coba aku juga mau pakai akal kayak kau lah. Sebelum daratan, semua bumi. Aduh, ini yang adalah ku tanya itu di mana lokasi tepatnya? Kau kan pakai akal. Cara berakal dalam beriman itu harus tahu tepat tempat di mana secara eksplisit lokasi yang ingin kau ketahui. Aku jujur ku bilang nggak kayak gitu kami beriman. Dalam beriman itu kami nggak ada harus tahu tepat di mana Maryam berdiri, di mana Harun berada, di mana Musa. Nggak ada begitu. Kau yang kayak gitu. Nah aku tanya supaya aku beriman kayak kau. Aku pengen menguji cara kau beriman. Di mana ketika Tuhan kau melayang-layang di atas air itu tepat apa? Tempatnya namanya apa? Samudra apa? Itu di atas bumi namanya. Ya, nama samudranya apa? Samudra apa? Karena nama Tuhan kau. Kalau dulu di atas Kau bumi, inilah semua kalian tuh kayak samudra ini ginilah sama. kelakuan kalian Samudra semuanya. Pasifik. Jawab aja Samudra Diam Pasifik, kau. Samudra Atlantik. Kelakuan kau kayak gitu. Ya, apa? Giliran kau bilang berakal harus tahu detail di mana yang kau ingin ketahui. Sementara ketika ku tanya balik, di mana Tuhan kau melayang-layang di atas air itu nama samudranya apa? Diam kau.
Kutanya dulu, Peristiwa sampai hilang filterku gara-gara kau. Kutanya sama posisi ketika Tuhanmu itu melayang-layang namanya samudra apa? Tepatnya di mana? Oke. Titik Kalau saya koordinatnya menjawab, berapa? Koordinatnya berapa? Kau Ya, tunjuklah kalau hari saya- apa waktu itu, jam berapa? Waktu dia melayang-layang di atas hari itu, apakah hari sudah ada atau belum ada hari? Oh, belum ada waktu itu jam. Oke lah, nggak usah pakai jam. Kalau begitu, hari keberapa itu? Kemudian di mana lokasinya? Di bumi ini di mana lokasinya? Aku pengen tahu nih. Kau lumayan lo aku tahu ketika Tuhan melayang-layang di atas air pertama sekali di mana, dan kedua kau jawab pertanyaanku, Taman Eden di mana lokasi pastinya? Pengen berkunjung aku ke sana. Jawab. Ngeri kali Akal matanya. kau. Ah, Tak, inilah kau jangan. hipokrit, munafik. Ketika kau kasih parameter ke orang lain, kau sendiri nggak mampu memenuhi parameter kau. Nggak ada kami umat Islam. Oh, kami itu beriman karena tahu di mana letak posisinya Maryam ketika dia ke sana ke situ. Aku tahu loh siapa tetangganya Ibrahim, tepat lokasi dia ketika itu. Dan ini aku tahu banget loh. Baru aku beriman. Pakai akalku loh. Hantu, kutanya sama kau. Jawab betul-betul. Tuhan kau lahirnya tanggal berapa? Bisa kau jawab? Inilah kalian. Tanggal 25 Desember. Tunjuk di mana 25 kau tahu Desember. kalau tanggalnya 25 Desember. Tunjuk ayatnya. Itu harus dibahas Diam panjang, tahu, pakai Rifa. dalil. Tunjuk dalilnya. Nggak usah kau tipu-tipui kami umat Islam. Ku kasih kau kesempatan Ya. untuk mendapatkan ilmu, menampakkan kebotolan kau. Udah, Ustadz ku mau bicara, diam kau. Ustadz Abdul Malik silakan. Habis itu kita kembali lagi kepada Sugi dan Kores. Silakan Pak Ustadz. Bahas ayat tadi. Ya, ada yang mau Ayat ditanggapi Ustadz? Ya pertama ayat tadi tentang bebalnya orang-orang Bani Israel ya. Tentang bebalnya orang Bani Israel. Kemudian ini kan kisahnya dari kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ya, ketika pemilik sapi yang sapi yang sehat itu dibunuh ya oleh orang Bani Israel, diambil sapinya. Maka kemudian kalau saling menuding lah siapa yang sudah membunuh. Maka inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sapi milik dia tadi disembelih, lalu pada bagian sapi itu bagian yang mana nggak tahu lah gitu ya. Kalau mau detail tebal apa Al-Qur'an gitu jadinya. Maka dipukulkan, lalu ditanya ya, "Man qatalak?" Siapa yang membunuhmu? "Qatalani banu akhi." Yang membunuhku adalah anak-anak pamanku. Jadi hanya kisah saja, ini khobariyah gitu loh. Apa masalahnya? Ayat Sedikit, khobariyah Ustadz, ini. ya. Oke, Ustadz. Begini Ustadz, ini kan dari ayat 71 tadi kata Bang Siapa Kores. yang ngasih kau izin berbicara? Aku yang punya otoritas di sini. Kuturunkan Ayat kau. Nggak 71 ada itu gunanya kau ada di sini. sudah saya sebut. Kau Itu belum sudah kuizinkan menggambarkan kau bicara. bebalnya Bani Israel. Ih, Bebalnya Bani Israel, ya, pengingkaran Bani Israel terhadap kuasa Allah Subhanahu wa taala, janji-janji mereka terhadap Allah, ya. Dan itu Allah tunjukkan kuasanya kepada Bani Israel gitu loh. Udah. Mana orangnya? Saya masuk. Ya, makasih Ustadz. Saya turunkan. Kenapa? Orang-orang pendusta dan penipu seperti akal ini bukanlah orang yang ingin berbagi ilmu atau mendapatkan ilmu. Dengar dari tadi dia bilang apa? Bagi saya yang beriman ini harus pakai akal. Caranya seperti apa? Ya dengan tahu titik, tempat, dan detailnya. Semua yang ingin dia ketahui. Giliran aku yang bertanya sesuatu yang penting, kau bayangkan seandainya seluruh orang Kristen tahu di mana Tuhan kau melayang pertama sekali, akan jadi tempat wisata itu. Tahu kau? Hah? Tempat Bung Hatta lahir aja dikunjungi orang loh, apalagi tempat Tuhan melayang-layang pertama sekali di dunia loh. Bakalan banyak orang ke sana pergi wisata. Aku bisa jualan kerupuk kuah di situ nanti. Nah, belum lagi, tahu kau nggak tanggal berapa Tuhan mulai? Kau bilang tanggal 25 Desember. Penipu kau. Orang yang lebih dulu lahir daripada kau yang mengaku Kristen aja nggak tahu tanggal lahirnya tanggal berapa. Kau pula yang bilang tahu. Inilah aku bilang, aku sengaja mengizinkan kau bicara supaya umat Islam tahu. Inilah yang kami hadapi. Penipu, serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba. Ya, omonganmu dari tadi nggak bisa kau penuhi. Aku berakal loh dengan harus tahu di mana Isa berada, di mana ini dan itu. Ditanya balik nggak bisa kau jawab. Ya minimal kau cari dulu di mana kulub Tuhanmu ketika dia disunat. Karena itu penting jadi jimat kalian, bisa itu. Mana tahu kalian letakkan di pintu gereja, nggak ada jin yang masuk ke dalam tempat kalian lagi, nggak ada yang kesurupan masal di gereja.
Cari itu peninggalan Tuhan kalian satu-satunya loh. Cari di mana Tuhan kalian pernah sekolah. Cari tahu kepala sekolahnya. Aku mau belajar di situ. Lumayan loh, guruku guru Tuhan. Keren loh aku. Kalian cari siapa yang duduk sebelah dengan Yesus ketika dia bertanya jawab dengan para ulama waktu itu. Biar aku tahu mana keturunan yang sekelas dengan Yesus. Kalian cari tulang yang dimakan oleh Yesus, tulang ikan goreng itu. Kenapa? Biar ku jadikan barang antik tuh, laku mahal itu. Bekas makan Tuhan. Itu lebih penting kau cari. Kau cari pula di mana Nabi Isa. Mana pernah kami beriman harus mengetahui Isa tinggalnya di Nazaret kah, Galilea kah? Enggak ada. Bahkan Nabi Muhammad SAW, aku aja yang Islam, enggak percaya aku. Oh ini rambut Nabi Muhammad. Oh jangan sama aku di hadapan begitu. Yang paling terpenting adalah aku tahu Nabiku membawa agama Islam di dunia ini. Itu yang paling penting. Kalian dada aja kau. Naik kau lagi ke sini. Ya untuk apa kita mengetahui tempatnya dan sebagainya, tapi kalau isinya gabrul. Contoh nih, kita kasih contoh. Menurut Matius, Yesus itu Matius 2 ya. Bisa kita baca dari ayat 12, 13, 14, dari ayat 1 pun boleh. Itu begitu Yesus lahir, itu langsung dibawa ke Mesir. Perjalanan dari Yerusalem atau Nazaret ke Mesir itu perlu waktu sekitar 16 hari. Karena jarak paling terdekat itu adalah 800 kilo. Kalau kemampuan manusia berjalan 50 kilo, maka untuk menempuh 800 kilo perlu waktu 16 hari. Nah, Lukas menceritakan umur 8 hari Yesus disunat di Yerusalem. Bagaimana ceritanya orang yang di tengah perjalanan, yang jauhnya sudah 400 kilo dari Yerusalem, tapi hari itu juga disunat di Yerusalem. Apa gunanya kita tahu tempatnya, kotanya, desanya, tapi isinya gabrul. Gak ada manfaatnya. Gitu loh. Apa manfaatnya coba? Gak ada. Walaupun diketahui tempatnya, tapi kalau gabrul untuk apa? Gitu ya, kawan-kawan. Ya, kalian naik kami kasih kesempatan bertanya tentang agama kami. Inilah bentuk kami itu menghargai kalian. Ya, kami belajar ini untuk supaya kalian tahu. Selesai tanggung jawab kami menyiarkan Islam kepada kalian yang belum dapat Islam. Bukan buat menurunkan derajat kemanusiaan kita di sini, merusak peradaban kalian. Ada lagi Uni. Ada lagi tempatnya detail diceritakan di situ. Di Bukit Zaitun, di Bethfage, dekat Yerusalem. Ceritanya ini mantap nih. Tapi isinya kasus pencurian keledai. Terus apa manfaatnya kayak gitu? Diceritakan apa manfaatnya? Coba. Isinya kasus pencurian keledai. Oh ya, by the way. Jadi yang maghrib silakan maghrib dulu. Saya di Ternate ya. Lanjut Ustaz. Jambi belum. Ya jadi ayat tadi itu pelajaran buat kita. Saya baca saja lah ya. Apa namanya? Saya ngambil kitab langsung ini. Idribul qatil bi juz'i minal baqarah allati amirtum bidabbiha. Pukullah orang yang terbunuh itu dengan sebagian dari daging yang telah diperintahkan kepada kalian untuk disembelih. Fa innallaha sayuhyihil liyukhbira manil qatil. Ya, maka Allah akan menghidupkannya agar ia memberitahu siapa manil qatil, siapa yang membunuh. Fa fa'alu dzalika fa akhbara biqatilih. Maka setelah dipukulkan mayit tadi, jenazah tadi, dia hidup. Dia hidup, lalu dia menyampaikan kepada orang-orang saat itu siapa yang membunuhnya. Kata Ibnu Abbas dikatakan, di Jambi masih lama ya maghribnya, maaf. Kata si mayit yang dihidupkan tadi, ya, yang membunuhku adalah anak-anak pamanku. Oke. Wa mithla ihya hadzal mayyit yuhyillahul mauta yaumal qiyamah. Ini sebagai pelajaran buat kita. Nah, ini ayat ini ayat khobariyah. Tapi ada pelajarannya, bukan seperti ayat yang tadi disampaikan oleh Pak Desugi. Ya, menyampaikan suatu peristiwa tapi nggak jelas apa hikmahnya gitu kan. Itu nggak dari Pak Desugi maksudnya ya. Jadi buat apa tahu tapi nggak ada manfaat. Iya. Nah, sementara di sini apa? Wa mithla ihya'i hadzal mayyit yuhyillahul mauta yaumal qiyamah. Ya. Jadi Allah itu sedang memberikan pelajaran bahwa seperti inilah Allah akan sangat mudah menghidupkan orang-orang yang mati nanti pada hari
kiamat wa yurikumud dalailul bayyinata ala qudratihi. Ya, dia memperlihatkan kepada kita, kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya yang jelas, al bayyinatu ala qudratihi la'allakum taqilunaha, agar kalian kemudian berakal. Tadi yang nanya berakal nggak orangnya? Ngaku-ngaku berakal sih. Billahi ta'ala. Lalu kemudian Ngaku-ngaku berakal semakin ya. beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajarannya, ya. Oh ya, buat teman-teman yang muslim ya, maghrib itu di belahan tempat tuh berbeda-beda. Saya ini sudah lewat Isya aja udah lewat dari tadi aku. Di sini sudah jam 20.05 ya. Saya ini di Ternate. Yang diam adalah saudara-saudara kita yang sudah mungkin saja maghrib. Nah gitu ya, saya di Ternate waktu Indonesia Timur. Sudah Isya dari Kota Jambi tadi. 18.22 maghribnya. Baru masuk daerah saya nanti, Riau. Tuh ya. Nah jadi jangan kalian bilang kami debat-debat nggak tahu sholat. Oh kecolok matamu nanti. Ya mosok kita tiap hari ngomong Quran, hadis, sholat enggak. Itu munafik namanya. Kecolok Lebih parah matamu daripada nanti. orang kafir loh. Kalau ada orang Islam tiap hari ikut debat mempermasalahkan agama tapi nggak sholat, dia lebih buruk daripada orang kafir. Daripada oten. Neraka jahanam. Iya. Lebih dalam nerakanya daripada orang kafir ya. Tuh. Yang lucu lagi gini, Ustaz Suki yang lucu ini gini. Dia itu nyuruh sholat ke dia, tapi dianya malah typing Dianya terus. nggak sholat, malah nonton aja di bawah. Nah itu Gila. pula ya, baru ngeh. Dan lagian aneh juga ya, nggak mungkin lah Pak Desugi, Bang Zuma, aku sholat kami videokan. Besok lah kalau memang kali 5 waktu aku butuh live lagi sholat. Ya butuh kali kalian kayaknya. Hah? Butuh kali. Besok mau kalian? Pas kalian. posting jadi imam sholat malah Pas sholat dituduh kan? ria. Iya, pas lagi sholat aku, pas ngaji aku sombong ria, giliran nggak sholat. Ku colok lo bang hidungmu nanti yang nggak simetris itu. Ya lanjut. Ada Bang ini nih, Bang Boro. Halo Bang Boro. Halo, nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ta? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, Bu. Ya, ada yang mau disampaikan Bang Boro, kita naikkan satu tempat buat Oten bertanya. Mereka bertanya saja sudah sampai kiamat datang ya. Iya. Enggak, Bu, saya cuma mau menyampaikan, saya kan tinggal di daerah Cilincing nih, Bu. Di Cilincing ini kan ada gereja kayak rumah-rumah gitulah. Nah, itu sering ngasih sumbangan ke yang kan daerah sini kan banyak yang miskin lah gitu ya. Maksudnya di bawah standar lah upah ininya setiap bulan itu. Nah itu saya takutnya itu kan namanya orang-orang di bawah kemiskinan kan, takutnya kan ada gimana gitu kan. Banyak itu Ya, anak-anak kecil itu jadi setiap minggu gini, itu gini diajaknya Akhi. buat sekolah minggu. Iya. Ya, paham. Jadi gini Aki, isu tentang indomisasi, hamilisasi, bujukisasi itu bukan hal yang sebenarnya kita baru ketahui loh ya. Saya udah 6 tahun di dunia persilatan ini, itu sudah mengetahui dan istilahnya sudah diklasifikasikan, sudah dipetakan itu sama para apologet kita dan guru-guru kita. Dan kami sudah tahu itu, hanya saja yang mampu kami lakukan secara universal kita diskusi, share apa yang kami diskusikan. Kalau sudah sampai ilmu kepada kalian, hanya diberi 30.000 kalian murtad kepada agama lain, tanggung jawab kami sudah selesai. Kami sudah menyampaikan, ya. Jadi gitu Bang. Bahkan Rasulullah sudah mengatakan, kemiskinan itu mendekatkan diri kepada kekufuran. Kami, apa yang bisa kami lakukan? Ada saudara kita yang langsung secara offline, turun tangan langsung. Mereka menghalangi untuk terjadi hal-hal seperti itu dengan memperkuat masjid-masjid, memperbanyak tempat-tempat pendalaman akidah, silahkan. Tapi kita porsinya masing-masing, ya Bang ya. Tugas kita sama-sama, apa yang bisa kita lakukan. Yang bisa saya lakukan untuk saat ini, doakan aja lah ya. Doakan kalau saya sudah jadi gubernur nanti, ya kan, bisa jadi dengan tanda tanganku nanti. Ya, tanda tanganku nanti yang bekerja. Karena Rasulullah bilang begitu, kemungkaran itu dihalangi dengan 3 cara. Dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Dan itu selama-lamanya iman.
Oh, belum bisa udah jadi gubernur. Ya udah jadi apologet aja. Secara apologet inilah aku bisa apa diskusi lintas agama. Oh, ternyata suatu saat Allah takdirkan aku memiliki harta banyak. Oh, dengan harta itulah aku. Jadi kita dengan cara masing-masing dulu. Kita bertahap. Apa yang bisa antum lakukan, lakukan. Ya, jangan hanya berharap orang lain juga melakukan. Bang, kesana lah, bang, bantulah. Jangan. Kita, apa yang bisa kita lakukan? Walaupun sekecil apapun yang kita lakukan itu dinilai oleh Allah. Ya, bang. Siap ya? Ya itulah nih, saya di masjid ini di daerah kami ini kan ada masjid juga lumayan besar juga kan. Kita sering bicara gitu kepada ustadz di sini juga nggak ada yang peduli, maksudnya ya biar lihat lah. Maksudnya Bukan nggak kita juga peduli, bisa jadi belum, mau bang. ngasih. Jangan bersuudzon. Bisa jadi belum punya Iya. kapasitas mereka. Gini melakukan aja hal. Bang, Anda kan punya HP, Anda punya kawan yang punya HP. Share aja debat-debat kita. Share. Ada Ya. namanya YouTube Sugi Kristologi, YouTube Sugi Kristologi TV, Uniriva, terus apa Perah Istar, Hadi Selebes, Akang Iya. Satria. Itu di-share aja, Bang. Nah, itu yang Ya. paling ampuh. Yang paling ampuh cara menangani itu adalah dengan cara memperdengarkan debat-debat kita. Insya Allah banyak orang yang bertobat, banyak orang yang mu'alaf. Seperti yang kita lihat tadi, 2 orang sudah bersahadat hari ini. Debater senior Kristen lawan saya sejak zaman di Facebook, WA itu. Alhamdulillah bersahadat hari ini. Berapa tahun itu? 7 tahun. Ya kan? 7 tahun baru nemu hidayah. Terus tetap kita berharap kepada Allah agar Allah memberi hidayah kepada mereka. Caranya bagaimana? Kita juga harus bekerja. Apa itu? Kemampuan kita share. Ya kan, bagi-bagikan tuh debat-debat kita. Insya Allah akan bermanfaat, Bang. Gitu, Bang. Ya. Itu aja ya, Bang ya. Atau di sana belum ada api di sana, Bang ya? Belum ada api. API Udahlah, di sana. Daerah Cilincing kan sudah ada. Udahlah. Ada Cilengsi. Kan Jabodetabek. biar dibentengi di sana. Oh, Ya itu aja dibentengi. cara Nanti yang paling koordinasi, cepat. nanti koordinasi Sudah aja. masuk api. Ya, cara yang paling cepat adalah kalau dengan sudah cara masuk membagi-bagikan video-video kita. Belum, Bunda, belum. Nah, itu aja. Silakan Uni, Kristen naik kan? Udah ya? Saya Ya. standby dulu ya, Saya persiapan turunkan maghrib ya. ya. Siap. Naikin tadi akal, mau gua makan. Lu dari tadi Mana dia? nggak ada, lu kemana? Giliran Gantian. Ini nih kebiasaan nih sih. Giliran dibutuhin lu nggak ada. Si terangkan itu sok-sok pakai Ini akal. maghrib, kores maghrib. Oh iya ya, maghrib dia. Ya Juga deh. orang Lo Sasuki maghrib lah. Tuh, belum waktunya. Oh, Blackstone Manajemen, salam satu dildo. Selamat mengawini Tuhanmu di surga. Aduh mama akun mau Udah naikin kores satu-satu jaga. Udah naikin satu-satu dulu bentar. Salah dilayani tuh. Naikin satu-satu dulu ya. Tuh mereka sakit hati banyak mualaf tuh. Sabar aja. Blackstone naik dong ke atas. Black God, Tuhan kulit hitam. Salam satu dildo. Para penyembah encus menyembah penisnya encus. Untuk saudaraku yang di YouTube ya, saya akhiri dulu. Karena belum ada diskusi, nanti kalau apa kita live-kan lagi. Terima kasih sudah menyaksikan live di Sugi Kristen. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.